Halo semua, kita berjumpa lagi untuk belajar bersama dalam Summary Daily Bible School. Dari pelajaran ini judulnya adalah Sin and Savior atau bahasa Indonesianya Dosa dan Juru Selamat. Di kutipan Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman halaman 210 dikatakan bahwa saat ada dosa langsung ada Juru Selamat, di mana saat ada Juru Selamat dia memberikan terang dan kehidupan. Jadi saat ada dosa, di mana dosa itu seharusnya membuat kegelapan, namun ada terang. Bagaimana saat ada dosa seharusnya menerima kegelapan ada terang? Artinya manusia diizinkan hidup untuk bisa memilih menerima terang itu. Artinya manusia bisa melihat terang dan kehidupan dalam kurung kekal tetapi belum memilikinya. Di Yohanes 1 ayat 4 dikatakan kehidupan kekal dan terang itu berada di dalam Kristus. Artinya saat ada kegelapan, ada Tuhan Yesus. Artinya kita bisa melihat terang dan kehidupan kekal kalau kita melihat Tuhan Yesus. Di 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, Bapa yang memberikan kehidupan kekal kepada kita, dan kehidupan kekal itu berada di dalam anaknya. Oleh sebab itu, untuk menerima Tuhan Yesus adalah untuk menerima terang dan kehidupan. Artinya, dalam kehidupan sementara kita belum memiliki akan terang dan kehidupan kekal itu yang berada dalam Yesus. Tapi kita bisa memilihnya dalam kehidupan sementara kita. Jadi, walaupun ada kematian dan kegelapan, kita melihat terang. Bagaimana mendapat terangnya itu? Dengan kita tidak mati atau hidup. Nah, hidupnya itu hidup apa? Bukan kehidupan kekal, karena kehidupan kekal hanya kita bisa lihat dalam kehidupan sementara kita. Jadi kematian Yesus itu memberikan probation atau kehidupan percobaan supaya kita bisa melihat kehidupan kekal. Artinya walaupun kematian Yesus itu kematian kekal yang sudah membayar akan upah dosa kita, namun itu belum berlaku bagi kita. Dari mana kita tahu bahwa kematian kekal itu masih bisa menjadi bagian kita atau bisa saja itu kita terima karena kita ada di probationary life. Kembali lagi ke 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 bahwa kehidupan kekal itu berada dalam Tuhan Yesus, di mana itulah yang kita perlu lihat. Dan sementara kita berada di probationary life, kita melihat kehidupan kekal itu dalam Tuhan Yesus. Kalau kita tolak anak, di mana kehidupan kekal ada di dalamnya, artinya kita menolak pemberian Bapa atau kehidupan kekal. Nah, kita perlu memiliki anak untuk mendapatkan kehidupan kekal, sementara kita sedang menghidupkan kehidupan probation, di mana kematian kekal itu belum lunas dibayar bagi kita. Apakah kematian kekal itu sudah lunas dibayar di kayu salib? Tidak. Buktinya, banyak orang yang mati kekal. Jadi, walau Yesus sudah mati kematian kekal itu, tapi tidak berlaku kalau kita menolak anaknya. Yesus sudah bayar lunas, tapi kita belum diberikan sertifikat bebas hutang. Karena dalam kehidupan probation ini kita perlu memilih anak atau kalau kita menolak kita akan menerima kematian kekal. Di Yohanes 5 ayat 54 dan 55, dengan kita makan daging dan minum darah Tuhan Yesus, kita memiliki kehidupan kekal. Artinya, kalau mau terima kehidupan kekal, kita perlu telan Tuhan Yesus. Nah, dia yang memiliki anak, memiliki kehidupan kekal. Artinya, anaklah yang harus dimakan. Jadi harus makan daging dan minum darah anaknya untuk mendapatkan kehidupan kekal. Nah, dalam hal ini kita sedang berbicara mengenai hal-hal spiritual, bukan berarti kita harus makan tubuhnya Tuhan Yesus. Tetapi my flesh and my blood itu adalah Tuhan Yesus atau anak Bapa. Dan flesh and blood di ayat 55 dijelaskan bahwa itu adalah meat and drink. Artinya meat and drink sama dengan Tuhan Yesus. Artinya kalau kita meat and drink, kita makan eternal life atau kehidupan kekal. Tapi ini bukan panteisme ya, kita perlu ikuti terus pelajarannya. Di Yohanes 6 ayat 48, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Artinya, simbol yang sudah ada sejauh ini adalah flesh and blood, yaitu meat and drink, dan sekarang adalah roti, di mana kita perlu makan. Jadi semua itu melambangkan Tuhan Yesus. Di 17 manuskrip 352 paragraf pertama, pohon kehidupan adalah bayang-bayang dari Tuhan Yesus. Dan pohon kehidupan itu bukan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Yesus katakan, "My flesh profiteth nothing." Jadi, walaupun bayang-bayang tetap perlu dimakan dan minum, tapi itu bukan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita perlu menerima bayang-bayang dari Tuhan Yesus, yaitu pohon kehidupan, roti, meat and drink, flesh and blood. Artinya di Eden sebelum ada dosa, sudah ada bayang-bayang yang perlu dimakan. Kita perlu bertanya akan pertanyaan ini.
Kenapa di dunia sempurna ada akses ke kehidupan kekal dan tidak terpisah dari Bapa dan Anak, namun masih harus makan bayang-bayangnya? Kenapa harus makan bayang-bayangnya walaupun kita tidak terpisah dengan Bapa? Nah, pohon kehidupan adalah bayang-bayang dari sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa? Nah, karena namanya God, dia Son of God. Kalau dia Son of God artinya dia God. Tapi anak bukan artinya Bapa dan Bapa itu bukan anak. Kalau Bapa adalah sumber, artinya anaknya adalah sumber juga. Di Yohanes 50 ayat 26, karena sumbernya ada di anak, tapi anak terima sumber itu dari Bapa yang adalah sumber. Jadi anak memiliki bahan sumber, walaupun dia menerima bahan sumbernya. Nah, kalau ajaran Trinitas mengatakan bahwa anak itu co-eternal, padahal bukan inilah yang dimaksud oleh Mrs. White. Sebelum masuk dosa, sudah ada bayang-bayang kehidupan kekal. Jadi waktu dosa masuk, Adam dan Hawa tidak bisa akses bayang-bayang kehidupan kekal. Kenapa? Buktinya mereka diusir keluar dari Eden dan pohonnya ada di dalam Eden. Nah, kita kembali ke kutipan Desire of Ages 210. Di saat ada dosa, mereka terpisah dari pohon kehidupan, dan saat itu ada kehidupan. Bedanya bukan pohon kehidupan. Fungsinya sama seperti yang ada di dalam Eden, namun bedanya ini sudah berada di luar Eden. Jadi, mereka ada akses kepada bayang-bayang, di mana bayang-bayang ini menggantikan pohon kehidupan. Artinya, juru selamat itu berlaku setelah dosa, di mana dalam kondisi kegelapan dosa inilah kita membutuhkan juru selamat. Dan terang dan kehidupan adalah bayang-bayang di luar Eden. Jadi urutannya ada terang di Eden, dan ketika ada dosa langsung ada kegelapan, namun saat itu juga langsung ada juru selamat. Jadi Eden, lalu dosa, lalu ada juru selamat, lalu terang dan kehidupan diberikan. Nah, mari kita menganalisa 17 MR 352 paragraf 1. Tree of Life itu adalah bayang-bayang yang akan dimakan Adam dan Hawa sebelum berdosa. Ketika dosa dan kematian ini masuk, bisa dikatakan hilanglah terangnya atau sudah putus akses kepada pohon kehidupan. Ini terbukti dalam Yesaya 59 ayat 2, bahwa dosa itu memisahkan kita dari Bapa atau dari kehidupan yang dilambangkan oleh pohon kehidupan. Jadi, now dalam kutipan 17 MR ini, now itu adalah kondisi mereka di luar Eden. Namun kondisi di luar Eden mereka ada kehidupan. Nah, mereka di luar Eden ini tidak hilang karena mereka ada akses ke terang yang sudah menggantikan akan pohon kehidupan yang mereka tidak bisa akses ini. Nah, orang yang hilang itu jalannya gelap, dan kalau gelap itu kematian. Artinya tidak hilang karena diterangi dengan kehidupan. Nah, bukankah mereka sudah berdosa? Kenapa diterangi? Kenapa mereka bisa lihat terang kalau mereka sudah diusir dari terang? Nah, untuk apa berikan terang lagi kalau sudah dicabut? Artinya harus ada sesuatu yang terjadi antara terang dicabut dan terang dikembalikan. Apa itu? Probation. Jadi urutannya, Tree of Life menunjuk kepada kehidupan kekal, yaitu Yesus. Setelah Tree of Life dicabut, mereka tidak bisa melihat kehidupan kekal di dalam Yesus, tapi langsung muncul terang. Dan terang itu harus dengan melihat Yesus. Artinya setelah di luar Eden, saya perlu lihat Tuhan Yesus dulu baru saya bisa melihat kehidupan kekal. Pertanyaannya, di luar Eden mereka terpisah dari Yesus. Bagaimana lihat Yesusnya? Di Eden mereka tidak terpisah dari Tuhan Yesus. Yesus selalu mengunjungi mereka. Walaupun demikian, mereka harus ada bayang-bayang dari Tuhan Yesus. Artinya, bayang-bayang itu penting untuk ingat Tuhan Yesus. Setelah berdosa, manusia tambah lupa akan Yesus. Apakah bertambah lupa itu mengakibatkan kita tidak perlu bayang-bayang? Artinya, dengan sebelum ada dosa saja membutuhkan bayang-bayang untuk selalu diingatkan akan Tuhan Yesus, apalagi yang sudah berada dalam dispensasi dosa, sudah semakin lupa akan Pencipta, sangat memerlukan bayang-bayang itu. Nah, mereka kan sempurna di dunia yang sebelum jatuh ke dalam dosa. Bagaimana mereka bisa lupa? Buktinya, setan tiup sedikit langsung lupa. Dan Hawa lupa Tuhannya bukan di pohon kehidupan, namun saat dia bukan di pohon kehidupan. Artinya, dia tertipu di tempat di mana bukan pohon kehidupan. Artinya kalau kita assembly, jangan
kamu tidak berada di situ. Pastikan kamu berada di bawah pohon kehidupan. Tapi kan kita tidak ada pohon kehidupan. Artinya makna spiritualnya jangan kita terpisah-pisah. Karena dengan kita terpisah di waktunya untuk berkumpul pada appointed time, itulah yang mengakibatkan kita bisa mengulangi apa yang Hawa telah lakukan dahulu di Eden. Kita perlu melihat bayang-bayang dari Kristus, yaitu life and immortality di luar Eden, di mana itu menggantikan bayang-bayang yang berada di dalam Eden. Nah, Yesus itu adalah roti kehidupan. Roti kehidupan sama dengan meat and drink, sama dengan flesh and blood. Kalau makan dan minum memiliki kehidupan kekal. Kehidupan kekal di dalam Eden adalah tree of life. Kehidupan kekal di luar Eden adalah meat and drink. Penting untuk meat and drink kalau mau menang. Kalau mau kembali ke Eden, makan bayang-bayang kehidupan kekal yang berada di luar Eden agar kembali makan bayang-bayang kehidupan kekal di dalam Eden. Artinya, tree of life disambung dengan flesh and blood dan meat and drink. Inilah never ending shadow. Kita kembali ke kutipan Kerinduan Segala Zaman halaman 210. Saat ada dosa, hilanglah bayang-bayang di Eden. Dan saat ada dosa, ada bayang-bayang di luar Eden. Walaupun kita berdosa, Tuhan mau mempertahankan kehidupan kita. Jadi, Tuhan bukan hanya mau ciptakan, lalu kalau berdosa dibuang begitu saja. Di kutipan Review and Herald Mei 6, 1875 paragraf 4, di situ ada ceremonial law. Nah, untuk mengerti ceremonial law, kita menggunakan ilustrasi. Jadi, Bapa dan Anak sudah siap mau menyelamatkan manusia dan memberitahu malaikat-malaikat bagaimana cara untuk menyelamatkannya. Dan malaikat bingung, bagaimana dengan situasi itu? Bagaimana dengan situasi ini? Malaikat mengerti rencana keselamatan dan ada bagian yang mereka tidak mengerti. Jadi ada bagian dari rencana keselamatan yang mereka pertanyakan. Dan jawabannya adalah itu sebabnya ada ceremonial law untuk menjawab itu. Jadi ceremonial law itu akan menjawab bagian tertentu dari rencana untuk selamatkan manusia berdosa. Artinya ceremonial law itu hanya bagian tertentu yang membutuhkan ceremonial law. Artinya dalam rencana keselamatan hanya membutuhkan ceremonial law itu untuk bagian tertentu saja. Dan kita tidak hidup di bagian itu. Jadi untuk menjawab bagaimana menyelamatkan orang di bagian itu adalah harus ada korban dan persembahan yang dipersembahkan agar mereka bisa melihat Kristus. Kita kembali ke kutipan 17 manuskrip, dikatakan saat ada dosa mereka harus melihat Kristus untuk melihat kehidupan kekal. Di saat ada dosa mereka melalui seremonial law melihat Kristus lalu melihat kehidupan kekal. Orang yang harus mati harus ada seremonial law, karena melalui seremonial law itulah mereka bisa melihat Kristus. Dan karena mereka melihat Kristus, mereka bisa melihat kehidupan kekal yang dahulu melihat Kristusnya melalui pohon kehidupan. Artinya kalau ada makan dan minum, ada flesh and blood, jangan heran itu di ceremonial law. Jadi saat ada dosa, langsung ada bayang-bayang yang disatu padukan dengan ceremonial law, yang mana ceremonial law itu adalah bayang-bayang kematian. Jadi fungsi ceremonial law itu pasti ada hubungannya dengan yang harus dimakan. Dari mana kita tahu harus makan dan minum? Karena bayang-bayang tanpa dosa saja ada makan. Artinya ada yang perlu dimakan di ceremonial law dan menunjukkan kepada Kristus. Dan setelah itu Kristus mengungkapkan kehidupan kekal. Kita kembali ke kutipan Review and Herald bahwa ceremonial law itu ada bunuh domba. Artinya untuk melihat Yesus kita perlu bunuh domba. Dan di saat yang sama kita lihat kematian yang harusnya kita tanggung, namun ditanggung oleh yang bukan saya. Namun di ceremonial law bukan juga kita melihat Yesus yang sedang mati. Artinya yang sedang mati dalam seremonial law adalah sedang menyimbolkan Tuhan Yesus. Dan kita tahu di situ ada domba. Jadi kalau sudah ada Yesusnya tidak perlu domba lagi. Karena setelah Yesus mati kematian saya, kita sudah bisa lihat langsung kepada Yesus. Sementara sebelum kayu salib, kematian yang menanggung kematian kita lihat melalui lambang daripada Yesus, yaitu domba. Itulah shadow yang berakhir.
Jadi, kita ulang lagi, ada dua rel kereta api, bayang-bayang dan kenyataan kematian, dan ada bayang-bayang dan kenyataan kehidupan. Kalau Yesus langsung mati di kayu salib, tidak perlu ceremonial law lagi, karena tidak ada jangka waktu yang mana Yesus belum mati, sehingga dalam jangka waktu itu membutuhkan akan ceremonial law, di mana ceremonial law itulah yang menjawab akan particular purpose-nya. Jadi saat Yesus katakan, "Saya akan mati untuk orang berdosa," malaikat sangat senang. Tapi saat yang sama mereka sedih juga. Kenapa mereka punya chief commander yang mati? Tapi kematian mereka semua pun tidak bisa membayar lunas akan tuntutan hukum. Hanya bisa God yang mati, yang membayar kematian kita. Oleh sebab itu, kalau Yesus bukan God, dia tidak bisa bayar dosa kita. Jadi untuk membayar ini semua, haruslah kehidupan daripada pemberi kehidupan yang bisa membayarnya dengan lunas. Kalau kita tidak mengerti Alkitab, kita tidak mengenal akan God. Jadi berdasarkan pelajaran ini, penting sekali untuk kita mengenal God. Kita bukan belajar untuk mengetahui tentang God, tapi kita belajar Alkitab, belajar firman Tuhan untuk bisa mengenal God. Kalau kita tidak kenal Dia secara personal savior, kita tidak bisa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego rela mati. Kenapa? Karena mereka rela mati karena Kristus hidup dalam mereka, dalam kehidupan mereka, diri mereka, keinginan daging mereka disalibkan. Flesh profiteth nothing. Daging atau tubuh ini tidak menghasilkan apa-apa. Firman Tuhan yang diucapkan itulah roh dan kehidupan. Jika kita menginginkan akan kehidupan kekal, kalau kita mau membagikan kehidupan kekal bagi orang lain, berikanlah firman Tuhan.